Hello educators and lifelong learners, welcome to the KDA Lounge where we learn, share, and inspire. Senang sekali pada hari ini saya Miss Pascalina akan berbincang-bincang. Kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan spesial hari ini, yaitu Inclusive Education, Every Child Matters. Ya, topik hari ini saya kira akan sangat menginspirasi untuk Sobat KTA, karena juga hari ini saya sudah kedatangan tamu-tamu yang spesial yang kami undang ke studio KTA pada hari ini. Saya akan menyapa tamu-tamu hari ini. Halo Mbak Cici, halo Mbak Anggrek. Halo, selamat siang. Selamat siang, makasih sudah hadir di The KTA Lounge. Hari ini kita akan berbagi bersama. Kita akan bincang-bincang dengan topik Inclusive Education, Every Child Matters. Okay, let's get it started. Baik, yang pertama silakan memperkenalkan diri Mbak Anggrek dan Mbak Cici dan perjalanannya terutama di pendidikan inklusi. Silakan. Halo, perkenalkan saya Cici. Saya adalah koordinator tim guru KB Gantari dan selain itu juga sebagai guru pendidikan khusus di KB Gantari. Jadi bertugas mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, menyusun program bersama guru terkait dengan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian perjalanan saya di pendidikan inklusi ya, sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2015. Yeah. Jadi di mana waktu itu saya belum lulus kuliah, tapi sudah bekerja sebagai shadow teacher untuk anak ADHD di salah satu SD negeri di Kota Jogja. Kemudian singkat cerita 2016 lulus dari kuliah, terus bergabung sama PR Yakum, Mbak. Kemudian di sana mulai aktif sosialisasi tentang pendidikan inklusi. Ya. Oh ya, mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat KTA tentang Gantari mungkin dari Mbak Anggrek kali ya. Oke. Jadi mungkin sekalian kenalan ya. Iya, sekalian kenalan dengan Sobat KTA. Ya, jadi nama saya Anggrek Hapsari. Sedikit berbeda dengan Mbak Cici karena di sini saya sebagai perwakilan dari tim manajemen pusat rehabilitasi Yakum. Saya sendiri sebetulnya memulai perjalanan di pusat rehabilitasi Yakum yang salah satu visi kami adalah memastikan pemenuhan hak untuk orang dan anak dengan disabilitas. Salah satunya tentunya melalui pendidikan inklusif karena kita tahu pendidikan adalah hak setiap anak gitu. Betul. Ya, setiap orang. Nah, Gantari sendiri sebetulnya awalnya kami inisiasi di dalam atau di bawah kerangka program. Jadi itu yang memang kami secara kelembagaan Pusat Rehabilitasi Yakum memulai pendidikan untuk anak disabilitas itu sejak tahun 1992. Wah, sudah lama. Sudah lama. Tetapi memang kita tahu konsep pendidikan inklusif digaungkan pemerintah kan juga belum lama. Belum lama. Dan sebetulnya pertanyaannya adalah seperti apa sih operasionalisasi konsep pendidikan inklusif yang aktual gitu. Karena seringkali kan pendidikan inklusif untuk anak disabilitas untuk berkebutuhan khusus itu mahal pasti. Tetapi lalu pertanyaannya bagaimana konsepnya sebetulnya, sehingga kami menginisiasi Gantari di tahun 2022 dari kerangka program memang, tetapi kemudian Pusat Rehabilitasi Yakum kami tidak ingin ini hanya sebatas program, tapi sebagai salah satu upaya berkelanjutan yang ketika program selesai, pertanyaannya tentunya siapa yang melanjutkan ya Pusat Rehabilitasi Yakum sendiri, karena itu adalah salah satu mandat kami. Begitu, Miss Pascal. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Mbak Anggrek dan Mbak Cici. Lalu makna pendidikan inklusi sendiri itu bagi Mbak Cici dan Mbak Anggrek selaku praktisi ya di dunia pendidikan inklusi, seperti apa? Kalau makna pendidikan inklusif dalam praktek sehari-hari, ya kita lepas dulu dari sistem yang kalau dulu kan orang sering mengaitkan kalau pendidikan inklusif itu sarprasnya harus lengkap, harus ada guiding block-nya dan yang lain-lain, harus ada guru pendidikan khususnya. Padahal sebenarnya tanpa sarpras pun bisa kita mulai. Bisa jalan. Dari hal sederhana lah,
dari awal anak datang, kita sapa semua anak tanpa melihat bahwa dia sudah bisa bicara atau belum. Pelibatan dia di kelas, walaupun ada beberapa materi yang tidak bisa akses, berarti kita sendiri yang harus modifikasi. Kira-kira si ini anak itu kita beri materi apa yang memang sesuai dengan kebutuhannya, dan itu tidak harus dengan guru pendidikan khusus, karena sekarang kalau kita mau belajar tentang pendidikan inklusif sudah sudah mudah ya, bisa tanya lewat Google, AI dan sebagainya, tinggal kita analisis kembali kebutuhannya anak itu seperti apa. Baik. Begitu. Dari Bang Anggrek ada tambahan? Tambahannya adalah sebetulnya makna pendidikan inklusif bagi kami adalah mengajarkan atau men-sharingkan pengalaman bahwa berbeda itu enggak apa-apa gitu. Dan bagaimana konsep pendidikan inklusif ini sebetulnya secara posisi pusat rehabilitasi aku adalah untuk mengkampanyekan inklusivitas sendiri, bahwa kesetaraan itu ya memang harus diperjuangkan dan semua orang bisa. Nah, Gantari ini sebetulnya adalah pesan untuk bagaimana kami menanamkan menerima perbedaan itu sejak usia dini. Itu yang kami pikir, dan juga sesuai dengan yang disampaikan Mbak Cici, nggak usahlah kita mikir tentang yang alat ya, karena kalau enggak ya kapan kita akan mulai gitu sih. Tapi konsepnya makna pendidikan inklusif adalah bagaimana kita mengajarkan untuk menerima perbedaan sejak usia dini. Baik, berarti sejalan dengan tema kita hari ini bahwa setiap anak itu penting, setiap anak itu berharga, every child matters. Baik. Yang membedakan lingkungan belajar inklusi dengan kelas pada umumnya apa ya? Sebenarnya hampir sama. Cuman kan kalau walaupun tanpa sarpas yang memadai, itu tuh lingkungan belajar inklusi sudah bisa dilakukan walaupun sekolah tersebut itu belum menyandang atau belum mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah inklusi. Baik. Begitu. Jadi mungkin dari setting tempat duduknya, walaupun masih pakai kursi biasa, asalkan kita kasih akses nih untuk anak-anak pengguna kursi roda untuk bisa bisa akses di kelas tersebut. Terus dari segi materinya juga mungkin guru lebih memodifikasi, gak harus dengan satu cara untuk semua anak, bisa dengan berbagai pilihan aktivitas yang lain. Kemudian juga sebenarnya lebih membangun anak-anak di situ untuk bahwa kita semuanya itu sama, saling tolong menolong, bukan karena kamu ABK jadi kamu mainnya sama yang kelompok ABK saja, begitu. Baik. Lalu Mbak Cici sebagai guru dalam kegiatan sehari-hari di kelas, bagaimana pendekatan Mbak Cici supaya setiap anak itu merasa terlibat atau dilibatkan? Dari yang paling utama adalah komunikasi ya Mbak ya. Kalau biasanya kan komunikasi itu cenderung disampaikan hanya lewat verbal saja. Tapi karena kita tahu bahwa di kelas kita, apalagi di kelompok bermain kan banyak juga anak-anak yang punya keterlambatan bicara. Sehingga tidak harus komunikasi itu dengan verbal. Kita bisa memanfaatkan gambar. Anaknya belum bisa menjawab nih, dia bisa tunjuk gambar begitu. Atau ternyata dia baru bisa pakai gestur. Katakanlah kita kasih salam ya, selamat pagi. Dia belum bisa mengucapkan selamat pagi atau nunjuk gambar, dia hanya cukup tersenyum atau dia melambaikan tangan, itu sudah termasuk modifikasi. Kemudian bagaimana sih anaknya itu bisa terlibat dalam kegiatan. Jadi kalau di Gantari sendiri biasanya kita ada pilihan aktivitas. Jadi aktivitasnya itu tidak hanya satu. Misalkan temanya adalah kalau minggu lalu itu kita mengenal transportasi udara. Terus aktivitasnya itu ada yang mewarnai pesawat dengan kuas, ada yang dia tidak suka mewarnai. Belum bisa. Kita ada lagi aktivitas membuat pesawat dari Lego, dari balok, begitu. Ada juga yang aktivitasnya menempel. Dan itu anaknya bukan kita yang menentukan. Anaknya yang memilih kamu ASD, kamu harus ini, enggak. Anaknya yang memilih. Karena kalau saya amati ya, anak-anak itu cenderungnya dia akan memilih aktivitas yang dia merasa bisa. Dia aman, dia akan
memilih di situ. Kemudian cara anak menyampaikan pemahaman dia, kan kadang kan guru bingung, dia nggak bisa bicara nih, gimana caranya saya nilai perkembangannya dia. Kan bisa dengan berbagai cara yang tadi ya Mbak ya, bisa dengan menunjuk, bisa dengan gestur dan sebagainya, sehingga tugasnya tidak dirancang hanya dengan satu jawaban, bisa berbagai macam cara untuk menjawab. Kemudian juga dari lingkungannya, kalau Gantari memang kalau kita melihat konsep kelasnya masih sederhana. Yang tadi saya bilang bahwa inklusi itu kan nggak harus semuanya tuh ada. Tapi paling nggak kita memikirkan, oh di kelas itu ada anak dengan pengguna kursi roda. Jadi ada space buat dia lewat, space buat dia duduk di mana begitu. Jadi setting lingkungannya. Oh, ada anak yang ASD dia sensitif sekali kalau suaranya bising. Nah, kelasnya kita carikan kelas yang rada pojok, jadi nggak terlalu bising. Oh, ada anak yang ternyata dia low vision, dia butuh nih pencahayaan yang terang. Jadi kita setting di situ. Dan pengenalan sikap menghargai itu selalu kita ajarkan dari MPLS. Jadi setiap MPLS kita mengadakan namanya DID ya Mbak. Jadi DID itu kayak Disability Inclusive Development, kayak bagaimana kita mengenalkan isu disabilitas ke publik, ke umum gitu. Jadi tidak hanya untuk dewasa, kita rancang juga untuk anak-anak, bahwa teman-teman ada yang memang kondisinya berbeda, nggak apa-apa, yang penting gimana sih ngajarin mereka untuk berinteraksi. Luar biasa. Baik, kalau dari sisi manajemen, bagaimana sekolah memastikan guru memiliki dukungan yang cukup nih, Mbak? Ya memang tadi ya seperti yang saya katakan sebelumnya, kami sendiri kan memulai konsep pendidikan inklusif ini dari di bawah kerangka program. Yang Gantari ini sebetulnya juga berangkat dari pembelajaran kami bagaimana merespon dengan kebutuhan atau situasi yang ada di luar sana. Kalau dari sisi kelembagaan itu memang kami memastikan capacity building untuk para guru ini. Jadi kayak misalnya di awal Gantari dibangun itu kemudian dari memang didukungnya dari skema program, kemudian bagaimana teman-teman mempelajari tentang kurikulum inklusif itu mereka bermitra dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi bagaimana kemudian kami kan inginnya kurikulum ini kemudian ya harus menjawab kurikulum yang ada gitu. Tetapi tentunya ketika kita bicara inklusi disabilitas nggak ada one fit for all gitu ya Miss ya, sehingga memang kemudian dari capacity building itu kami bersama dengan para guru, terutama peran para guru untuk kemudian merefleksikan kurikulum seperti apa sih yang kemudian masih selaras dengan kurikulum pemerintah, tetapi juga selaras dengan situasi di Gantari sendiri. Seperti itu. Jadi mekanisme capacity development itu jalannya dua arah ya, Bu Cici ya. Jadi tidak kami yang di manajemen kemudian yang mengatakan teman-teman guru harus belajar A, B, dan C, tapi kami selalu merasa ya teman-teman guru lah yang paling tahu kebutuhan itu dan mengkomunikasikannya kepada kami. Karena mereka yang di lapangan. Karena mereka yang menghadapi langsung kebutuhan anak yang dihadapi seperti apa, dan sebagainya. Baik, apakah itu cuma ketika di awal sebelum sekolah dimulai, atau tahun ajaran dimulai, atau pendampingan itu akan selalu berkelanjutan gitu Mbak? Akan selalu berkelanjutan, karena sebetulnya kan Gantari ini memang upaya kemandirian lembaga yang paling bungsu gitu, yang lahirnya paling belakang. Ketika kami pusat rehabilitasi aku memberanikan diri, yuk kita kayaknya harus, kalau mau sustain ya memang harus jadi kelompok bermain gitu. Tentunya kami tidak memilih untuk level pendidikan yang lain karena terkait izin lembaga sendiri dan sebagainya. Tetapi sama dengan upaya kemandirian yang lain sebetulnya ya, bahwa lembaga juga akan berjalan bersama dengan teman-teman di tim masing-masing, itu akan terus berkelanjutan, termasuk dengan dukungan capacity development atau dukungan membentuk mengupayakan atau membangun sistem dan tata kelola yang baik gitu, kayak misalnya kita berkolaborasi dengan salah satu mitra untuk membangun
branding guidebooknya, Gantari gitu. Itu juga kami sangat terbuka untuk diskusi dan kolaborasi. Apa tantangan terbesar nih Mbak yang Mbak alami ketika mendampingi anak dengan kebutuhan yang sangat beragam di dalam kelas? Sebenarnya tantangan itu selalu muncul itu hanya kalau saya ya, mungkin akan berbeda cerita kalau guru lain yang menyampaikan. Tapi kalau saya tuh seringnya menghadapi tantangan itu di tahun ajaran baru. Jadi karena levelnya kita kan KB Mbak. Dan mereka kan sebelumnya banyak yang belum pernah berpisah dengan orang tua, mengenal sekolah, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka belum kenal aturan, bahwa di Gantari itu harus antri, harus ini dan itu. Nah, di awalnya tuh untuk pengkondisian sebelum belajar itu bisa jadi waktu belajar kita 1,5 jam itu hampir 1 jamnya itu pengkondisian anak. Bahkan ada juga anak-anak yang dia baru bisa adaptasi, artinya tidak menangis ketika masuk kelas itu selama 1 tahun. Mereka butuh adaptasi selama 1 tahun begitu. Ada juga anak yang belum kenal aturan, dia karena dia punya hiperaktif, jadi ketemu temennya belum pernah nih ketemu rame-rame kayak rooming, tiba-tiba temennya buk, jadi kayak temennya kena pukul dan sebagainya. Nah, itu yang tantangan paling berat di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, paling enak itu nanti akan di akhir tahun ajaran baru. Jadi kayak anak-anak sudah terbiasa sama rules-nya Gantari. Terus guru-guru juga sudah mengamati, oh si A, dia kalau perilakunya seperti ini, kayaknya dia mau mukul temennya itu kayak gurunya sudah belajar. Jadi kayak sebelum kejadiannya seperti apa, pas kejadiannya seperti apa, afternya apa, itu sudah hafal. Begitu. Jadi di akhir tahun ajaran itu tantangan itu sudah sudah berkurang gitu. Bagaimana nih Mbak sebagai guru bisa stay motivated, stay sane, tetap waras gitu loh Mbak. Kan nggak mudah ya mendampingi anak yang berbagai macam gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa share ke kita. Sebenarnya kan bahwa kembali lagi ya, semua anak itu berharga. Jadi kadang tuh saya jadi pengen jadi kayak menempatkan diri kita sebagai orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu kan tidak mudah ya Mbak. Kalau misalkan mereka nggak belajar bersama kita, nggak ke Gantari, itu mereka kemana? Iya. Walaupun kami sadar kalau kita melihat kapasitas Gantari, sistem mapping memang masih ada ya Mbak Anggrek. Jadi tidak semua anak yang mendaftar diterima di Gantari, tapi itu yang dulu yang kayak jadi modalnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu menepakake, menjadikan kita sama dengan orang tua. Nah, itu baru kayak muncul nih di hati bahwa ya mau nggak mau ikhlas dan sebagainya. Dan kalau ngomong soal pendidikan inklusif kan kembali lagi harus benar-benar dari hati ya Mbak. Karena jadinya guru itu jadi harus lebih sabar ngadepin anak di kelas. Kemudian jadi lebih untuk belajar. Biasanya kalau pembelajaran pada umumnya kan hanya belajar terkait di fase ini belajarnya ini, tapi harus lebih di fase ini belajarnya ini, ketemu dengan anak yang seperti ini, harus modifikasi seperti apa begitu. Dan kalau tidak pakai hati, mau misalkan kayak dia tanya ke expert, saya punya anak kondisinya seperti ini harus gimana, mau dikasih saran, kasih masukan, kalau sininya belum nyantol tuh mesti akan ngerasanya wah nambah kerjaan dong Bu, jadi beban dong Bu gitu. Jadi ya itu mulainya dari hati ya Mbak. Iya, walaupun dulu karena kan saya kuliahnya PLB kan sebenarnya bukan cita-cita saya. Ibu saya yang pengen pas awal dulu yang 2015 awal jadi shadow teacher untuk ADHD juga belum belum kayak sekarang. Iya, jadi kayak kok capek ya ngajar ya, kayak pulang sekolah tuh ngajar sampai jam 1, pulang sekolah tuh kayak aduh kepalaku udah pusing. Tapi kayak semakin kesini kan sudah
hafal polanya anak dan sebagainya, itu kayak sudah mulai apa ya? Ya udah itu kayak bagian dari apa ya? Dari diri aja sih gitu, Mbak. Kalau dari manajemen nih Mbak, tadi kan katanya terus mendampingi ya. Ya. Bagaimana teman-teman dari manajemen memastikan bahwa apa yang diusahakan oleh teman-teman guru itu terus konsisten, terus mereka bisa tetap juga mengembangkan diri juga di segi yang lain. Seperti itu gimana Mbak pendampingan dari manajemen? Tentunya ini ya, apa namanya, sebetulnya KB Gantari ini bagi kami sendiri itu kan juga konsep baru. Jadi sebetulnya kami juga bertumbuh bersama dengan para guru ini gitu, termasuk bahkan mengidentifikasi capacity building yang dibutuhkan. Bagaimana kemudian kami sebagai lembaga, karena kami punya mandat harus memegang kokoh tentang perlindungan anak dan dewasa rentan, itu bagaimana kami membangun mekanisme itu di dalam sekolah, di dalam kelompok bermain, dan bagaimana kemudian kita juga mengidentifikasi bersama sebetulnya tantangannya itu apa. Yang menarik kalau buat saya sebetulnya, karena kan KB Gantari ini berangkat dari branding Pusat Rehabilitasi Yakum yang khusus untuk unit pendidikan kami itu sebelumnya, kalau saya boleh bilang, kami sendiri terjebak di eksklusivitas, karena sebelumnya program pendidikan kami adalah khusus untuk anak disabilitas. Kemudian kami belajar dan loh kalau caranya gini ya nggak inklusif dong. Nah ini kemudian kami menggagas program Learning Unlock yang salah satu elemennya adalah kelompok bermain Gantari. Sebetulnya kalau skema utuhnya itu ada kelompok bermain Gantari dengan resources Pusat Rehabilitasi Yakum, dan kami teman-teman Gantari itu juga mendampingi 7 PAUD yang ada di Karanganyar, di Wonogiri, di Gunung Kidul, dan di Sleman. Iya, secara konsep utuhnya begitu. Dan kalau bicara tantangan, sebetulnya ya karena branding kami adalah untuk anak difabel, kadang-kadang ada porsi kelas itu yang anak berkebutuhan khusus atau anak difabelnya itu jadi hampir separuh gitu. Sehingga kita juga kemudian bersama-sama menggagas ini, kalau pakai konsep shadow teacher, kita juga kita akan terjebak pada ya kalau shadow teacher konsekuensinya kan biayanya jadi akan lebih besar. Sehingga sebetulnya saat ini kami pun sedang sama-sama belajar untuk yuk kita bikin konsep shadow teacher yang seperti apa sih, yang kemudian harapannya tidak berhenti di Gantari, tapi juga bisa jadi replikasi untuk PAUD-PAUD lain yang resourcesnya jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Gantari. Kemudian kita sama-sama lagi nih manajemen dan juga terutama di teman-teman guru menggagas ada modul ya, Cici ya. Modul karena teman-teman Gantari juga sharing bahwa kayaknya orang tua itu bisa jadi potensi untuk shadow teacher. Tidak untuk sebagai guru sepenuhnya tentunya, karena itu butuh untuk pendidikan, tapi paling tidak menjadi pendamping di kelas. Nah itu yang kemudian kami ingin kembangkan konsep itu di Gantari. Saat ini masih embrio banget ya, Bu Cici ya, tapi maksudnya itu juga poin saya adalah untuk menggambarkan bagaimana ya manajemen seringkali kita inginnya adalah bersama-sama dengan tim guru dan kita bangun modeling ini bersama gitu. Melibatkan orang tua itu rutin atau gimana sih Mbak? Nah ini mungkin Bu Cici yang menjelaskan konsep awalnya. Sebenarnya kalau di Gantari sendiri kan proporsinya adalah satu kelas kan ada sekitar ada 8 sampai 11 anak dalam satu kelas. Kemudian juga tadi yang Bu Anggrek bilang ada kelas yang memang rasio ABK-nya itu banyak. Nah, kemudian juga di Gantari sendiri kita juga ada sistem magang. Kebetulan kan Pusat Rehabilitasi Yakum punya resource center. Nah, mereka salah satunya mengakomodasi anak-anak yang ingin mahasiswa yang ingin magang di Gantari sebagai asisten kelas. Jadi selama ada mahasiswa magang, sistem shadow teacher-nya akan dibantu oleh mahasiswa magang. Kemudian kalau magang kan memang ada fase-fase di mana itu kosong.
Nah, itu kita memberdayakan orang tua. Jadi kita menawarkan orang tua sebagai volunteer untuk jadi shadow teacher di kelas. Juga ada sesi diskusi dengan orang tua, apa yang boleh sih dilakukan dan tidak dilakukan selama jadi shadow teacher itu sendiri. Kemudian dalam pembelajarannya, karena kan KB, jangan kan kita ngomong tentang anak berkebutuhan khusus dulu. KB, porsi dia belajar di sekolah itu berapa lama sih? Maksimal banget kan 3 jam ya Mbak. Dan waktu terbanyak kan memang dengan orang tua. Nah, sehingga kita libatkan orang tua. Kita ada parenting untuk orang tua. Bagaimana sih tahap perkembangan anak, tumbuh kembang anak, terus bagaimana cara mendampingi di rumah. Sehingga kalau pembelajaran selesai, guru juga beberapa kali menyampaikan bahwa perkembangannya ini nanti dilanjut ya di rumah untuk ini. Kemudian juga kalau sekarang setiap bulan kita juga ada laporan perkembangan kayak semacam catatan anekdot yang dibagikan ke orang tua biar didampingi juga di rumah. Jadi komitmen sebagai volunteer pendamping di kelas, mendampingi mereka di rumah. Jadi bisa dikatakan di Gantari memang keterlibatan orang tuanya besar. Dan mungkin ada juga sebagian orang tua yang tidak siap merasa apa sih yang sekolah itu anaknya atau orang tuanya. Padahal kan sebenarnya yang ingin dicapai bukan itu ya. Yang ingin dicapai adalah orang tua kita jadikan mitra agar tumbuh kembang anak itu nanti bisa lebih maksimal begitu. Baik Mbak, beberapa waktu lalu Kinder Station Teacher Academy juga ikut ya Mbak ya ke sana ya, ke Gantari ya. Mungkin mendampingi teman-teman di sana. Benar. Dalam proses tersebut kira-kira hal yang paling berasa terbantu gitu dari pendampingan KTA itu seperti apa Mbak? Pastinya sangat membantu. Terutama kami ya di sisi manajemen tim itu kan ini baru kali pertama kami ingin membangun kelompok bermain yang dedikasinya tuh untuk publik dan lagi-lagi untuk kemandirian lembaga juga. Sebetulnya dari perspektif kami dari Pusat Rehabilitasi Yakum tidak semata-mata untuk profit sebetulnya, tapi bagaimana ketika kami juga bisa menjangkau anak-anak yang lebih luas tanpa atau dengan mengurangi ketergantungan kami dengan pendanaan mitra donor karena itu juga harus secara jujur kami akui begitu. Nah ini kan juga baru pengalaman kita ya tata kelola sekolah mainstream atau international school itu karena kan kami juga percaya pastinya Kinder Station juga punya standar yang sangat baik gitu ya. Seperti apa sih? Gimana sih caranya nentuin SPP? Gimana sih tata kelola kelas? Bahkan memetakan saingan sekolah, benchmarknya itu kan masih sangat-sangat baru buat kami. Jadi kalau dari sisi kami di tim manajemen pastinya tata kelola sekolah itu sangat terbantu dari tim KTA. Sama terkait juga branding ya Mbak. Betul. Kan dari Mbak Agar kan tadi menyampaikan karena image lembaga yang sudah berdiri cukup lama, 43 tahun. Jadi gimana sih posisi Gantari di mata masyarakat itu penting. Jangan sampai Gantari kita berusaha untuk mandiri, tapi di mata masyarakat Gantari khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan itu selalu didanai oleh donatur. Sehingga penting banget kita bahwa Gantari itu kita kemas itu di kacamata masyarakat itu seperti apa begitu. Kemudian juga dari segi komunikasi kepada calon orang tua. Jadi biar kita tuh satu visi, satu arah begitu. Dan kemarin Kinder Station juga membahas terkait terkait visi, misi, value dan sebagainya yang sebelumnya kan kita berdirinya kayak di frame project ya Mbak ya, program begitu. Perubahan yang dirasa setelah pendampingan dari Kinder Station Teacher Academy kira-kira seperti apa Mbak? Karena kan sebelumnya jadi cerita panjang ya. Dulu tuh sebelumnya kan kita sebenarnya nggak pede ya Mbak ya. Kita tuh udah karena lama dengan disabilitas,
apa ya, iya kalau Gantari kita buka sebagai KB inklusif, itu orang-orang yang punya anak non difabel itu tertarik dengan Gantari. Tapi ternyata waktu itu dengan Miss Edwina sama Miss Yanti itu menyadarkan itu adalah nilai tambah value, itu ya. adalah poin pentingnya Gantari itu di situ, dan baru oh iya ya, selama ini kita melihat itu sebagai kelemahan. Kelemahan kita karena rasio ABK-nya terlalu besar. Yang daftar ABK itu adalah kelemahan kita. Tapi ternyata setelah diskusi panjang itu adalah kekuatannya. Kita nggak mungkin dulu kan sempat mikir masa kita mau lepas dari branding PRY ya Mbak ya, karena kan mandatnya PRY kan memberdayakan disabilitas. Jadi dengan KTA mereka bantu kita untuk tetap jadi diri kita. Gantari bagian dari PRY Yakum. Tapi juga kita bangga jadi diri kita, begitu. Baik, luar biasa. Boleh nggak berbagi pengalaman yang paling berkesan nih, Mbak Cici, Mbak Anggrek, mungkin dalam perjalanan pendidikan inklusi? Paling berkesan sebetulnya ya ini sih, menurut saya hal yang besar gitu ya, maksudnya bagaimana kemudian kami memaksa diri sebetulnya, memaksa diri untuk tidak merasa aman di bawah program. Kami ini sebetulnya baru proses secara programatik, kan kami sedang menjalani evaluasi gitu. Kami juga tim evaluator bilang, loh kami baru ketemu loh di PRY ini adalah salah satu lembaga yang berusaha program ya tidak hanya berhenti di program, tapi kemudian diambil alih oleh lembaga gitu, karena kita inginnya ya sudah pengalaman sekian banyak, sudah sekian banyak investasi, ya kalau bergantung pada program saja kok kayaknya sayang. Sehingga ya itu kemudian membuat kami juga merasa, oh iya ya, kenapa juga kita memilih untuk sebetulnya mengambil langkah yang tidak mudah, kemudian untuk mengambil ya ayo Gantari ya harus terus ada atau tidak ada program, ya harus tetap berkelanjutan, tetap jalan. Sehingga ya ketika kami memutuskan untuk mengambil langkah itu sih menurut saya sangat berkesan, karena kami baru bicara bahwa yuk kita ini jadi program yang di luar dukungan mitra donor itu ya baru dengan Gantari ini gitu. Baik. Kalau dari Mbak Cici sebagai guru, nggak ngepek dulu boleh? Boleh. Nyontek. Minum bentar, ngeblank saya. Ada nggak Mbak jawabannya? Ada. Nggak apa-apa ya. Pengalaman berkesan. Kalau nggak ada, kita ambil yang itu aja dari Mbak Anggrek. Ada kok kayaknya Mbak Cici udah nulis. Saya tuh harus. Oke. Pengalaman paling berkesan itu kayak jadi superhero. Harus multitasking. Dan itu kayak jadi kebawa. Jadi contohnya ya, ketika lagi ngajar di tengah, tiba-tiba ada anak nih yang naik meja dan mau jatuh. Kayak refleks Mbak. Kayak tahu bahwa ada, kita ngadep sini. Terus kayak di sini tuh tahu ada anak yang naik meja, ketika anaknya jatuh, tangannya tuh kayak bisa refleks untuk nangkep anak. Begitu juga ketika misalkan kegiatan outdoor ya Mbak, lagi bantu anak untuk lepas sepatu, kemudian ada anak ya, berkebutuhan khusus yang dia pengen explore lingkungan, karena kita tahu tidak ada guru yang menjaga sisi sana, nggak tahu kenapa tuh tangannya kayak otomatis langsung nanti dulu. Dan itu setelah dikonfirmasi itu juga nggak cuman terjadi sama saya, guru-guru di Gantari juga mengalami hal yang sama. Jadi kayak indera keberapa? Ketujuh. Luar biasa. Baik. Apakah apa hal kecil yang terlihat sederhana tetapi sebenarnya sangat penting, Mbak, bagi pendidikan inklusi supaya every child matters? Kalau saya sebenarnya adalah coba dulu. Gimana? Coba dulu. Jadi kayak saya sebagai lulusan pendidikan luar biasa. Awal ngajar juga walaupun pernah dapat teori dan praktek beberapa yang nggak mendalam, tetap saat terjun ke inklusi, apalagi inklusi ya Mbak, itu tuh
kayak tetap di awal tuh trial and error. Kita harus cari formulasi mana yang tepat biar bisa mendampingi anak ABCD. Dan itu juga bisa diterapkan dengan guru-guru yang non PLB. Coba dulu untuk cari aktivitas yang bisa diakses oleh anak. Kayak tadi yang saya bilang di awal, sekarang kan akses informasi kan luas ya. Kita bisa tanya expert lewat sosmed, lewat Instagram, DM dan sebagainya. Kita juga buku-buku PDF online kan juga sekarang banyak banget. Bagaimana webinar itu juga sudah banyak. Sama tanya AI itu juga bisa kan, kayak kita bagaimana sih cara dampingin anak ini, terus kemudian baru kita refleksi sama anak kita. Kalau kita nggak mencoba tuh kayak dibayang-bayangin rasa takut. Apa ya bisa saya dampingin anak ABK, apa ya bisa kalau sarplasnya itu tidak lengkap. Intinya tuh berani mencoba dulu. Gitu sih. Mbak Anggrek. Kalau dariku sih ya sebetulnya sama. Ya, intinya adalah keterbukaan hati dan keterbukaan mindset ya. Saya pikir untuk mencoba menerima ini sebagai konsep yang bisa untuk dilakukan. Mungkin kalau saya perspektifnya juga melihat pengalaman dari 7 PAUD di 4 kabupaten, itu juga mereka memang kan mandat kami adalah untuk mendampingi mereka yang tidak punya resources seperti Gantari gitu. Nah sehingga kemudian kami melihat ada 1 PAUD itu yang ya hanya punya rata-rata cuma punya 1 ruangan ya. 1 ruangan, satu guru atau padahal gurunya kita tahu ya, maksudnya berapa sih insentif yang kemudian bisa diberikan untuk guru di PAUD di desa, di basis desa itu kan berapa. Tetapi ketika pengalaman kami menunjukkan bahwa ketika mereka mau mencoba, mau menerima peningkatan kapasitas, kemudian dengan tekun mengadaptasi apa yang mereka punya itu ya ternyata bisa kok. Kami juga melihat bagaimana mereka bertumbuh ya, maksudnya ya jelas mungkin levelnya tidak bisa disamakan dengan Gantari karena starting point-nya juga tidak sama gitu. Dan ada yang menarik misalnya ketika ada kunjungan, tugas saya kan salah satunya juga untuk memaintain relasi dengan mitra donor, itu pasti menemani mereka ketemu di Kabupaten Gunung Kidul waktu itu, ketemu sama kepala dinas pendidikan yang ada di sana. Karena pendekatan kami memang harus begitu ya, kalau untuk area harus ada. Intinya kan memastikan negara hadir sebetulnya. Nah, itu mereka salah satu komentarnya adalah, guru PAUD dengan mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud untuk apa-apa dengan insentif yang diberikan juga tidak banyak. Sekarang mereka bisa ngerti ya tentang Down syndrome, tentang ADHD. Kok iso yo maksudnya? Itu juga ya itu tadi saya sangat sepakat dengan Bu Cici. Jadi ya sebetulnya jangan melihat konsep pendidikan inklusif ini di awang-awang banget gitu. Kalau mau ya sebetulnya dan mau repot juga ya Mbak Cici, ya itu pasti karena kan pendekatannya jadi berbeda. Coba dulu ya Mbak ya. Coba dulu. Lakukan dulu. Baik. Tidak semua guru baik, kayaknya ini bakalan jadi pertanyaan terakhir. Iya, baik, boleh. Mbak Cici dan Mbak Anggrek, ini kayaknya pertanyaan terakhir dari saya ya Mbak ya. Pesan untuk pendidik dan orang tua, karena tidak semua guru tadi atau pendidik merasa mampu nggak ya saya untuk terjun ke dunia pendidikan inklusif ini, karena saya bukan lulusan dari pendidikan luar biasa misalnya seperti Mbak Cici, atau ya udah takut duluan gitu ya Mbak ya. Apa pesan Mbak Cici atau juga Mbak Anggrek kepada guru yang ingin menerapkan pendidikan inklusi tapi terlalu khawatir nih atau kurang percaya diri? Mungkin pesannya adalah sebetulnya ya mirip sih ya Mbak dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya sih, jangan takut untuk mencoba. Memang langkah awal adalah bagaimana kita perlu untuk mengkapasitasi diri. Apa sih pendidikan inklusif? Apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Karena kalau nggak tahu, ya bagaimana mau mulai gitu. Sehingga menurut saya pesannya adalah cari tahu itu adalah langkah pertama.
Kemudian ini sebetulnya yang juga peta yang kita lakukan juga ya Mbak Cici ya. Kita cari tahu dulu pendidikan inklusif, lalu kita sesuaikan dengan mandat kelembagaan kita masing-masing. Seperti apa sih kemudian kita akan menerapkan konsep pendidikan inklusif? Karena belum tentu konsep penerjemahan pendidikan inklusifnya Gantari itu sama dengan Kinderstation misalnya, atau sama dengan sekolah lain, atau sama dengan PAUD yang ada di di akar rumput misalnya, itu kan pastinya penerjemahannya beda-beda. Begitu. Kalau saya tadi yang nyangkut Mbak Anggrek, inklusifnya Gantari mungkin akan berbeda dengan inklusifnya Kinderstation. Jadi menjadikan sekolah-sekolah yang sudah inklusif sebagai patokan itu bagus. Tapi jangan menaruh standar yang terlalu tinggi terhadap sekolah tersebut kalau memang dia baru mau memulai dari awal. Di mapping dulu di sekolah itu kebutuhannya apa. Tadi Mbak Anggrek kan cari tahu dulu sih pendidikan inklusif itu seperti apa. Kemudian sejauh mana guru-guru itu mau untuk menerapkan pendidikan inklusif begitu. Bukan mencontoh ya, berpedoman boleh, tapi mapping modifikasi sesuai dengan kearifan masing-masing sekolah itu penting juga. Luar biasa. Ya, setuju Mbak. Lalu pesan untuk orang tua. Pesan untuk orang tua tentang gimana Mbak pertanyaannya? Apa hal penting yang perlu dipahami oleh orang-orang tua tentang anak-anak di dalam lingkungan inklusi, entahkah si orang tua ini anaknya memang spesial ataukah tidak, apapun itu. Mungkin saya mulai dari sharing ya Mbak. Sharing itu kami pernah punya pengalaman yang sangat menarik bagaimana Gantari kehilangan siswa karena orang tuanya takut bahwa kalau anakku satu kelas dengan anak difabel atau anak berkebutuhan khusus, maka anakku akan tertular. Itu mungkin juga ya pesannya adalah untuk anak-anak yang mempunyai putra-putri yang tidak berkebutuhan khusus atau tidak dalam kondisi disabilitas, sebetulnya ABK dan difabel itu bukan penyakit, itu adalah kondisi di mana kita memang perlu mengupayakan hal tertentu supaya anak-anak ini sama bisa bermain dengan anak-anak yang lain, sehingga ya pesannya adalah keterbukaan mindset dan pikiran, dan saya sendiri berpikir menyekolahkan di konsep pendidikan inklusif itu juga sebetulnya membantu anak untuk memiliki rasa empati, menerima perbedaan sejak usia dini, dan itu kan tidak semua lembaga pendidikan bisa memberikan itu, sehingga juga akan menjadi hal yang menarik gitu ketika mereka mulai di tahun-tahun emas perkembangannya itu dengan sudah diinternalisasi dengan konsep inklusivitas. Itu. Kalau saya kembali ya bahwa tadi setiap anak kan berharga. Mereka punya hak pendidikannya masing-masing. Sehingga bukan berarti dengan inklusif itu yang selalu kita utamakan, poin utamanya adalah anak berkebutuhan khusus yang berkembang. Tapi anak non berkebutuhan khusus juga di sini kita fasilitasi kok. Nggak kita biarkan kok, kita nggak setiap hari dengan ABK-nya. Jadi harapannya sih pengen berkembangnya bareng beriringan. Kalau terkait sekolah kita hanya ngomongin tentang perkembangan kognisi saja tanpa adanya perkembangan sosial emosi. Sekarang kan zamannya sudah canggih ya Mbak. Jadi kognisi juga bisa kalah loh sama AI. Tapi value lain apa sih yang harus anak dapat selain terkait dengan kognisi itu tadi ya, sosial emosi. Dengan inklusi anak-anak belajar toleransi, belajar empati gitu, Mbak. Yang mungkin mereka tidak dapat ketika teman-teman mereka semuanya sama. Ya, betul. Bahkan kalau beberapa juga kita melihat kalau semuanya sama malah jatuhnya ke kompetisi, nggak sih Mbak? Bukan ke kolaborasi. Gitu. Baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman Sobat KTA buat narasumber kita, Mbak Cici, Mbak Anggrek. Terima kasih banget sudah sharing dengan sobat-sobat KTA dimanapun berada. Hari ini kita belajar bahwa setiap anak itu sekali lagi berharga. Entahkah mereka itu
punya disabilitas atau tidak punya, semuanya berharga. Dan kita sebagai pendidik, kita berusaha untuk memfasilitasi ya, Mbak, memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk tumbuh, untuk memperoleh pendidikan. Karena seperti dikatakan teman-teman tadi, Mbak Cici, Mbak Anggrek, bahwa setiap anak punya hak untuk memperoleh pendidikan. Baik Sobat KTA yang merasa terinspirasi dengan episode ke-8 kita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe di channel kita. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Anggrek dan Mbak Cici sudah hadir di KTA Lounge. Semoga perbincangan kita pada hari ini menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye-bye.